halo. Halo, apa kabar? Baik, Om baik. Leon. Gila ya, Om Leon nih salah satu tempat makan yang jujur menemani masa-masa sekolah saya, Om. Ya, dulu zaman warungnya di Sultan Agung. Ya. Sekarang pindah ya? Sekarang pindah ke Lengkong Kecil. Lengkong Kecil ya, jadi buat teman-teman yang penasaran bisa mampir-mampir ke tempatnya Lego yang baru itu ada di Lengkong Kecil. Om, cerita sedikit dulu dong, Om Leon sendiri kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain nih? Kesibukan akhir ini ya masih di musik bareng sama Koil. Kita lagi masih rekaman lagu baru. Oke. Ada beberapa lagu baru yang lagi direkam. Kemudian di luar itu ya jaga rumah makan. Jaga rumah makan, ya, Jaga rumah ya. makan, jaga dapur, masak-masak, ya. Kegiatan-kegiatan sehari-hari saya itu sih. Oh oke. Berarti memang udah di bisnis musik dan juga bisnis kuliner aja ya kesehariannya. Oke Om, mungkin sedikit bahas Koil tadi singgung soal materi-materi terbarunya. Rencananya kapan Om untuk Koil sendiri akan merilis album terbaru atau musik terbaru atau karya terbaru dari Koil? Yang sekarang lagi dikerjakan tuh kita ada kerjasama sama satu sama Persib, ada Sama Persib? ya untuk lagu Persib. Kemudian ada juga single Koil yang bakal keluar. Kayaknya kalau lihat timelinenya berarti yang Persib dulu, baru setelahnya yang single Koil. Oke. Itu boleh dibocorin nggak kapan timelinenya? Ya untuk materi sebenarnya udah hampir beres sih ya, udah hampir beres yang untuk lagu itu. Cuman ya kita butuh waktu penyesuaian lah karena ini kan bekerja sama orang lain. Betul, jadi betul. harus dipas-pasin lah. Oke. Jadi ditunggu aja, jangan lupa ikutin aktivitasnya bisa di Instagramnya Koil atau di Instagramnya Om Leon. Oke, sekarang mungkin soal Lego sendiri ya, karena memang seperti yang tadi saya bilang gitu, Om menemani masa-masa sekolah saya gitu. Dulu zaman saya sekolah, pulang sekolah biasa nyempetin makan juga di Lego dan lain-lain gitu. Kalau Lego sendiri saat ini seperti apa Om keadaannya? Mungkin bisa diceritain dulu sama Om Leon. Lego sekarang ya memang kita ada kita udah 2 tahun ya, 2 tahun ini pindah dari tempat kita di Sultan Agung tuh mungkin dari 2000 awal kemudian 2000 awal ya berarti ya? Ya 2000 mungkin 2005 gitu, 2004 kita di sana. Oke. Kemudian pas di tahun 2021 kita harus pindah dari tempat itu. Jadi kita pindah ke Jalan Lengkong Kecil 24A. Oke. Itu memang ada gimana ya, kita udah lama di Sultan Agung, kemudian harus pindah ke tempat yang baru, pasti butuh banyak penyesuaian dari segala semuanya lah, dari menu, dari sistem kerja, dan lain-lain. Kayak mulai lagi dari awal gitu ya. Jadi kita mulai dari awal. Untuk tamu-tamunya juga berbeda dari yang tamu-tamu zaman dulu. Ada perbedaan lah sekarang tamu yang masuk. Sebenarnya lebih luas akhirnya ya. Oke, secara marketnya. Secara marketnya lebih luas. Oke. Tapi banyak yang nyariin juga nggak gitu kayak orang-orang lama gitu yang kayak pas datang ke Sultan Agung, ini kemana nih? Gitu. Iya, saya sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Ini gimana nih? Kok nggak ada lagi? Kok ininya beda sekarang ya? Ininya, ya kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih tahu kita tuh pindah. Cuma kan ada orang kan nggak selalu baca sosmed, nggak selalu dengar radio atau ini. Jadi masih sangat banyak sebenarnya yang nggak tahu gitu kalau si Lego itu pindah. Iya, gitu. Disangkanya mungkin hilang beneran ya, padahal pindah ya kan. Pindah. Oke, menarik. Nah makanya sebetulnya udah pindah, jadi buat literate people yang pengen mampir ke Lego tuh sekarang ada di Lengkong Kecil gitu. Jangan khawatir lah, masih bisa nikmatin masakan-masakan dari Om Leon. Tapi cerita sedikit dong Om Leon, bicara soal masak ya Om ya. Gitu, karena kalau ngomongin musik kayaknya di podcast lain lebih banyak gitu ya, tapi kalau misalnya ngebongkar soal kehidupan Om Leon sebagai seorang chef itu masih jarang. Kalau saya cek kemarin sih datanya nggak terlalu banyak gitu. Nah, gimana sih Om
bisa menjadi seorang chef atau tukang masak gitu ya? Kecintaan itu muncul sejak kapan sih Om? Ini pertanyaan yang sering dan susah sebenarnya dijawab ya. Maksudnya mungkin tuh awalnya dulu main band dulu sih. Oke. Main band ya. Masih muda lah ya. Yeah. Masih main band, senang main band terus wah kita bisa ngeluarin album itu berbarengan dengan saya beres kuliah. Saya dulu kuliah di Fakultas Hukum Parahyangan. Kemudian ketika itu mesti wah kalau gua kerja di kantor pengacara atau legal di perusahaan, kayaknya gua nggak bisa main band. Terbatas waktunya ya. Jadi kan dulu masih menggebu-gebu lah pengen main bandnya, jadi nih udah buat aja lah usaha sendiri. Itu obrolan gue inget tuh sama Otong tuh vokalis gue tuh, jadi udah kita buat aja usaha. Mau usaha apa ya? Jadi nggak ada yang tahu ya. Maksudnya anak-anak saat itu mulai muncul distro ya, clothing segala, cuman aduh gue kayaknya kurang tertarik sama clothing kenapa? Wah, nyari baju ukuran gue aja susah. Nyari baju ukuran gue aja susah, jadi gue kurang tertarik sama clothingan. Jadi ya dari Otong tuh, kita buat aja rumah makan lah. Kita buat aja restoran. Buat restoran. Wah, lucu nih buat restoran nih. Udah mah kita semua emang senang makan gitu ya. Tapi kayaknya kalau gue lihat anak-anak band tuh memang doyannya makan ya. Iya. Jajan gitu. Selalu pelarian deh, gue selalu capek, gue pasti makan. Makan gitu, ya. Lari-larinya gitu. Jadi ya akhirnya kita berusaha ngapain ya? Ya buat usaha makan lah. Terpikirlah itu untuk membuat sebuah ya kita buat aja lah warung kecil gitu. Lu bisa masak nggak? Nggak bisa gue. Nggak bisa masak. Jadi gimana dong? Ya lu belajar aja dulu lah. Oh ya oke. Akhirnya begitulah. Singkat cerita akhirnya gue berusaha untuk belajar masak gitu. Belajar masak. Kemudian kebetulan juga ada modal juga gitu. Ada modal yang ini tempat juga ada. Nah itu tempatnya itu awalnya di Sultan Agung. Karena teman gue yang buka restoran di situ, dia akhirnya gue mundur lah. Lalu mau nggak take over ini tempat ini? Nah, gayung bersambut berarti pada saat itu ya. Bersambut. Jadi, sambil gue mencoba membuka ada berapa renov. Nah itu gue belajar. Ngebut itu belajar bisa masak. Gimana caranya targetnya bisa jualan dulu aja lah, gitu ya? Bisa jualan, pokoknya ya apalah buat makanan apa kita bisa makan, jualan makanan. Terserah lah lo mau makanannya apa. Awal terjadinya si Lego itu adalah sesimpel itu. Ya. Ya memang mungkin budaya di Bandung pada saat itu aja yang maksudnya sespontan itu ya, maksudnya baik di industri musik dan lain-lain juga terjadi seperti itu ya. Kalau misalnya secara pengalaman gua gitu ngobrol sama misalnya karena gua pernah kerja juga di clothing line gitu, ngobrol sama bos gua di clothing line juga sespontan itu bikin clothing gitu kan. Ngobrol sama musisi-musisi lama juga sespontan itu juga. Ini juga terjadi hal yang sama ya sebetulnya. Sama gitu. Cuma mungkin bidangnya aja ya, saat itu mungkin belum rame ya. Banyak musisi yang terjun di bidang itu. Betul. Kalau sekarang banyak gitu. Cuma saat itu emang masih buka restoran gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang menyebabkan si nama si Lego mungkin jadi cepat naik karena anak band yang punyanya. Anak band yang punya dan saat itu belum banyak gitu. Itu ada maksudnya after itu ya Om, maksudnya belajarnya memang otodidak kah? Atau memang setelah membangun si Lego itu kayaknya gue perlu yang agak lebih serius deh belajarnya? Gak sih. Jadi gue tuh paling sebel masuk dapur. Dari kecil tuh gue biasa kalau kita masih kecil dulu, masih SD gitu, dibawa sama nyokap gitu ya ke pasar tuh gue bisa nangis gitu ya. Bau lah, becek, bla 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 gitu. Tapi berantakan pokoknya ya. Berantakan. Tapi di saat ini gue punya rumah makan ya
gimana caranya gue ini ya, berarti gue harus mulai belajar dari awal, belanja kan. Kalau belajar masak akhirnya gue niru-niru aja sih. Oke. Kadang gue ke tempat makan yang dapurnya ada di depan. Oh oke, yang memang apa namanya? Open kitchen gitu ya. Jadi gue bisa lihat kan, oh masaknya gitu ya. Kalau dulu sih belum terlalu banyak YouTube ya. Kalau sekarang kita mau cari resep apapun, YouTube banyak. Iya betul. Dulu medianya melalui apa? Buku lebih banyak ya? Kalau gue lebih akhirnya ke mencari langsung lihat gitu. Oh oke. Nanti gue tinggal lihat, misalnya ke Gramedia gitu ya. Wah, lihat buku resep tuh ya. Oh gini ya. Tapi cara kan buku ya apa? Nggak kelihatan gitu. Betul. Cara masaknya gimana ya? Iya. Nggak kebayang gitu ya. Nggak kebayang. Gue larilah ke Cibadak lah kan, itu banyak yang open kitchen ya betul. Atau tukang-tukang nasi goreng, gitu kan langsung nggak saja. Jadi cuma lihat-lihat aja. Oh kira-kira pakai bumbunya ini ya. Oh rasanya gini ya. Nah itu aja sebenarnya sih. Trial and error. Buka aja dulu. Nekat aja lo buka dulu sambil resep itu nggak ada yang baku terus aja. Iya. Nah kalau ngomongin soal ini masih inline sih Om, karena memang ada juga gue punya temen punya restoran gitu ya, Om yang punya tempat makan. Nah setahu gue tuh agak lumayan PR ya, maksudnya kayak punya restoran tuh bisnis yang keberaniannya harus besar gitu, karena urusannya sama lidah orang kan, gitu, sama apa namanya, sama selera orang juga dan lain-lain. Itu prosesnya lama nggak sih Om sampai nemuin akhirnya loyal customer, and then kemudian tidak hanya teman-teman yang datang gitu, mungkin awal-awal gitu ya, karena memang di restoran temen gue juga gitu yang datang awalnya teman-teman doang gitu, sampai akhirnya banyak orang lah yang datang ke Lego tuh. Prosesnya lama banget nggak sih Om? Lumayan untuk kita bisa ngebangun ini tamu jadi berapa kali datang akhirnya jadi pelanggan, mereka suka. Sedangkan gua kan nggak punya base pendidikan yang F&B gitu ya? Gua nggak punya gitu base itu. Jadi sedangkan kan bisnis untuk membuat rumah makan kan tidak hanya bisa masak. Itu dia, that's the point. Kalau bisa masak, mungkin pembantu kita di rumah juga bisa jualan dia, betul. Dia mungkin bisa buat lebih enak ya. Betul. Enak. Tapi begitu mereka harus jualan, poinnya lebih banyak. Dia harus bisa punya standar, kemudian tampilan ininya gimana, kemudian manajemen si rumah makannya juga, gimana kita menginikan tamu. Jadi bener sih emang itu tuh sangat kompleks gitu. Betul. Untuk sebuah rumah makan. Soalnya sebenarnya sama kayak seni sih, karena dia kan rasa ya. Betul. Misalnya lidah, kita makan sekarang enak dengan resep yang sama, besok di saat kita perasaan kita lagi nggak enak ya. Iya. Bisa jadi nggak enak. Jadi nggak enak gitu. Jadi orang komplain karena tapi kita dari yang buat udah resepnya sama. Gitu. Tapi kenapa beda? Mungkin lo lagi bete. Gitu. Jadi tapi kan kita nggak bisa bilang gitu. Ya akhirnya itulah yang harus kita siasati gimana caranya biar semuanya bisa aman, tentram. Iya, karena kan ya maksudnya kalau ngomongin sebuah rumah makan kan banyak hal yang dipikirin ya. Iya. Konsep rumah makannya mau seperti apa gitu, mau konsep makanannya apakah western atau lokal, itu kan jadi pertimbangan juga ya. Iya. Kalau pada saat itu digas aja berarti dari urusan makanan yang disajikan juga. Iya, jadi gua belajar paling gampang sama orang di rumah ya, sama nyokap gua gitu. Mah ini masak gini gimana? Oh masak ini kayak gini kan, tahu ibu-ibu sendiri. Ibu-ibu mah kan, oh ininya segini pakai bawang ini. Tanpa mereka kan ininya berapa? Takarannya berapa ya? Sedangkan kalau buat pemula tuh gitu tuh buat bingung. Ya. Tapi akhirnya ya gue mulai karena ibu bapak gue tuh asalnya dari Manado, jadi yang pertama gua bisa buat itu makanan-makanan Manado. Masakan Manado ya. Karena itu yang ada di rumah. Gitu. Ada di rumah. Iya. Kemudian berikutnya yaitu yang gua
nyolong-nyolong dari orang Oke, gitu, oke, ngeliatin. iya, iya. Oh ini, oh dia Dimodifikasi dan lain-lain. modifikasi gitu. Akhirnya menunya jadi lebih banyak lah. Tapi pada saat itu menarik ya, berarti base-nya masakan Manado. Ya. Pada saat itu mungkin restoran Manado juga kan sebetulnya di Bandung jarang banget ya. Iya. Iya Om ya. Iya. Sebetulnya itu berarti bisa jadi value lebih dong pada saat itu sebetulnya. Nggak tahu ya, karena kan saat itu mah gue buat yang gue bisa. Jadi gue Oke. tuh tidak memikirkan konsep itu. Ini tuh mau makan apa? Nggak, gue cuma mau buka, gue masak. Kalau lu suka lu belilah. Oke, iya. Jadi tidak memikirkan konsep bangunan, konsep pelayanan, gimmick-gimmick seperti yang sekarang. Dulu juga belum ada sosmed ya. Betul. Jadi tema dan lain-lain nggak ada. Oke. Hanya gue mengeluarkan yang gue bisa masak, itu yang gue keluarkan. Jadi Oke. Emang beragam. Kadang kalau misalnya gue lagi, itu kalau di Cibadak berarti apa? Banyaknya apa? Chinese food. Chinese food, betul. Wah, gue buat Chinese food tuh. Oke. Ya, ya, ya. Jadi emang otodidak sekali dan brutal sekali sih gue zaman dulu. Iya, iya, iya. Sebisanya gue aja. Oke, keluarin lah. Oke, dan puji Tuhan mungkin makanannya ternyata enak ya Om? Iya. Oke. Cocok sama anak-anak minimal ya? Gua nggak bilang enak ya, tapi diterima orang gitu. Oke. Ya diterima orang Iya. gitu. Pada saat itu sempat nggak sih ngalamin kayak pas udah nyampe ke pelanggan pas awal-awal kayak waduh ternyata ada pelanggan yang bilang keasinan lah atau apa lah. Banyak. Gua paling takut tuh kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu udah datang ya. Kalau ibu-ibu cerewet kan. Ibu-ibu cerewet. Wah, segala di komen gitu ya. Jadi gua mending ngumpul di dapur kalau ibu-ibu gitu. Oke. Ya mereka sih emang lebih ngerti ya. Iya, lebih peka ya. Lebih peka. Lebih Sedangkan peka gua ya. kan newbie saat Iya, itu. iya, iya. Newbie saat itu ya. Jadi mau ini juga udah pasti kalah gitu. Jadi ya udah terima aja. Oke. Cuma emang terus terang yang gue paling takut kalau ada ibu-ibu udah mah cerewet kita telat sedikit aja ngamuk gitu. Tapi background keluarga ada nggak sih Om yang berkecimpung di dunia masak juga gitu, chef gitu atau punya rumah makan dan lain-lain? Nggak ada sih ya. Oh, nggak ada? Nggak ada. Bokap gue sebenarnya kerjanya dia dosen pariwisata sebenarnya NHI. Oh, oke. Tapi bukan di ya, bidang kitchen. Oh, oke. Bukan di bidang kitchen ya. Iya, tapi kalau ditarik benang merahnya adalah tipis-tipis lah ya. Ada lah. ya. Makanya orang-orang teman-teman bokap tuh kenapa lu dulu nggak belajar ya Iya. kenapa lu malah kuliah hukum gitu kalau lu mau buka rumah Restoran, makan. iya bener sih. Gitu. Iya. Ya. Nyokap apa dulu? Nyokap ibu rumah tangga Ibu biasa. rumah tangga. Ya mungkin kalau ditarik ke atas lagi mungkin omah gua jago masak lah dulu ya. Mungkin dia biasa lah oma-oma zaman segitu mungkin yang Belanda lah yang masaknya. Oh enak iya. Kalau kita masih kecil datang ke rumah oma dimasakin kue apa ini, wah enak nih. Ya tapi kan nggak sempat semua itu tuh nggak sempat turun gitu. Iya. Gua hanya mencoba mencicipi makanannya begitu. Gua ini kan mereka udah nggak ada. Bener. Jadi tantangannya memang banyak banget sih ya tantangannya. Oke, Om Leon, kalau ngomongin dari aktivitasnya Om Leon bermusik dan juga menjadi seorang chef lah ya kita sebut mengurus rumah makan dan lain-lain. Agak repot nggak sih cara membagi waktunya? Karena kan dua-duanya perlu treatment yang super heavy juga ya kalau menurut gua gitu Om. Di musik pasti perlu treatment yang heavy juga gitu karena urusannya ya tadi gitu dengan bagaimana cara mempertahankan musik si Koil gitu. Rumah makan pun sama gitu kan gitu. Apalagi ketika pindah kan ada beberapa menu baru yang di-develop gitu oleh Om Leon dan itu perlu waktu juga untuk memikirkan hal tersebut gitu. Sebenarnya kalau sampai di tahun berapa ya? Sampai di tahun 2000 album kedua Koil tuh Blacklight itu 2007, 2008 ya. Ya, kurang lebih tahun segitu ya Om ya? Itu tuh gue emang masih nanganin semuanya sendiri. Gitu. Oke. Sendiri dari mulai belanja, masak, dan lain-lain tuh semua gue sendiri. Jadi rekaman album Blacklight, rekaman drum Blacklight tuh nunggu gue tutup ya. Oh, oke. Baru kita rekaman. Oh gitu? Oke. Jadi ya gitu, atau kalau misalnya sebelum itu kalau Koil manggung ya udah nomor makan tutup lah. Oke. Gitu. Nah
Tapi setelah itu mungkin 2008-2009 gue bilang, oh nggak bisa nih. Dengan keluarnya album Blacklight, nama si Coil tambah besar gede, ya? tambah besar. Nggak bisa gue harus bisa mendidik orang-orang yang bisa menggantikan gua, Betul. gitu. Jadi At least punya tim ya Om ya, iya. maksudnya bisa lo kasih tongkatnya ya. Pada saat lo lagi ada aktivitas di musik gitu. Iya, Oke. gitu. Jadi awalnya sih itu di 2000, karena gue memang benar-benar exhaust kelelahan pada saat pembuatan album Blacklight. Karena itu bisa nggak bener, abis take drum gue mesti belanja gitu ya, balik lagi. Ya, kebayang sih, berarti kan rumah makan tutup malam. Iya. Rekaman. Jam 10 tuh baru, kita tutup jam 9-10 lah ya. Ya mungkin baru rekaman jam 11 Iya. malam ya. Sampai pagi. Subuh lah ya. Iya. Habis itu belanja. Warung buka lagi wah kok. Jadi emang saat itu emang terlalu edan lah menurut gua. Jadi bilang kalau gua nggak maksa untuk membuat tim, salah satu pasti hancur. Oke, tapi waktu itu ada kebimbangan nggak pada saat kelelahan itu ya, kalau kita tarik mundur gitu di album Blacklight gitu? Ada kebimbangan nggak? Pastilah kalau kita sudah dihadapkan kedua hobi yang ternyata menghasilkan, pasti kan kayak apa gua tinggalin aja yang ini gua jalanin yang ini deh gitu. Tapi pada saat itu sendiri Om Leon ada dihadapkan dengan situasi tersebut nggak sih, kayak kayaknya mah Lego lebih oke dari Coil gitu, atau ternyata Coil deh aja gitu gue pilih gitu? Gua sih suka dua-duanya ya, apalagi anak-anak Coil itu adalah teman-teman gua dari kecil gitu ya. Iya betul. Jadi tuh semuanya oh ya lu atur lah waktu lah. Oke. Kita bisa jalan, karena kan semua juga punya pekerjaan sampingan ya, ada yang clothing. Jadi pokoknya kita ini akhirnya kan si Roma kan kita urus bareng-bareng nih. Jadi si Otong ngurus rumah makan gitu. Jadi akhirnya diambil keputusan mau nggak mau kita harus jalan dua-duanya. Oke. Jadi memang akhirnya dari teman-teman juga pada saat itu ngasih waktu yang leluasa lah gitu ya. Sampai akhirnya mereka juga bantuin si rumah makan tersebut gitu ya. Oke, sampai hari ini untuk si Lego sendiri Om, berarti all menu berangkatnya dari Om Leon develop? Kalau ke para tukang masak gua gitu ya, kalau ngikutin semuanya dengan benar, udah aman. Oke. Kalau tamu komplain, itu salah gua. Karena gua yang buat resep. Iya benar. Gua buat yang resep gedenya. Tapi kalau misalnya lu udah merasa membuatnya benar, udah lu mah nggak salah. Karena lu kan tinggal buka ya buat Indomie aja. Iya benar. Udah ada catatannya ya, hitungannya ya. Ya karena udah dibungkus, tinggal lu potong, lu taburin, lu aduk. Misalnya nasinya harus berapa gram. Betul. Gitu. Jadi gua mensiasati itu untuk SDM yang ada di Lego gitu. Jadi emang kayaknya cara itu paling simple sih. Jadi lu nggak usah tidak usah berkreasi terlalu banyak, ikut aja. Iya nih udah beres lah. Udah aman pokoknya ya. Aman ya. Oke. Untuk saat ini Om, banyaknya dapat inspirasi masakan baru dari mana aja biasanya Om? Inspirasi dari mana-mana sih ya. Karena itu gua berangkatnya emang otodidak sekali, dan gua dulu suka ada beberapa di Twitter atau apa, orang kan selalu ini pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar gitu. Ini Om ide masaknya dari mana sih? Iya, dari betul. mana sih? Dan ini ya gua bilang kadang ada beberapa menu yang dari orang yang nggak tahu, yang nggak bisa masak sama sekali gitu. Misalnya siapa misalnya Otong, dia soalnya yang paling sering ada, kan dia kadang hidupnya sampai subuh nggak tidur. Nah pas pagi gua udah mulai kegiatan, dia tuh masih nongkrong, masih nongkrong belum tidur gitu. Jadi dia yang sering nemenin gua di dapur gitu. Jadi dah buat menunya ini Le.
Kayak gimana itu? Ya kayak gini aja gitu. Jadi, Oh, potong banget aja gitu ya. ya kan dengan cara dia ngomong yang nggak jelas itu, gue harus bisa menerjemahkan. Oh ini ya. Oke. Kayak gini ya. Iya ya kayak gitu. Bu, kayak gini bukan? Ya kayak gini. Nah jadi ada beberapa menu yang gitu. Ada tamu yang mengusulkan menu ke gue. Karena dulu gue sering berinteraksi via. Gue kalau langsung ketemu jarang ya. Tapi misalnya lewat sosmed dulu lebih banyak ke via Twitter gitu orang. Om gimana kalau ininya isinya jangan ini dong. Oke. Ini dong diginiin dong. Jadi banyak sebenarnya menu-menu gue yang sebenarnya bukan gua. Oke. Pembuatnya tuh bukan gua. Dapat insight dari banyak orang Iya, juga. gitu. Oke. Jadi gara-gara ngobrol atau misalnya Koil manggung di daerah mana gitu. Ada menu ini aneh juga nih. Rasa oh ini kira-kira buatnya gimana ya? Cuma karena udah lebih hafal sih gua ya jadi oh ini kira-kira pakai bumbunya ini nih ntar gua buat di Lego. Oh, oke. Ya. Menarik banget sih. Jadi maksudnya memang jujur kalau gua Om untuk saat ini kayaknya isi YouTube gua secara algoritmanya itu banyak banget soal makanan karena gue senang itu gitu ngeliatin orang masak gitu, lihat dari proses mentah sampai jadi masakan matang tuh menurut gue apa ya ada sensasinya gitu kayak kok bisa jadi kayak gini gitu. Jadi makanya hari ini ngobrol sama Om Leon semenarik itu buat gue karena ngomongin soal masakan gitu. Tapi gue juga suka jajan banget anaknya gitu. Oke. Berarti memang inspirasi bisa dapat dari mana aja, apalagi zaman sekarang ya Om ya. Aksesnya bisa mungkin dari TikTok bahkan lu bisa dapat. TikTok banyak. Iya kan? Lu mau cari resep apa aja sekarang gampang. Tapi lu sendiri main TikTok nggak sih Om? Buat TikTok main. Maksudnya mempromosikan diri lo sendiri as a chef gitu. TikTok main, ya, IG main. Justru kalau gue sekarang gue lebih senang TikTok sekarang. Cuman untuk konten TikToknya yang belum banyak. Tapi gue senang dengan tampilan TikTok gue suka. Oke. Ya karena mungkin cepat ya gitu ya, insight-nya banyak juga ya. Ya apa namanya? Banyak ilmu yang bisa gue dapat dari itu. Gitu. Nah itu dia. Jadi sebetulnya gue bukan ngebelain TikTok sih sebetulnya Om, tapi gue sebagai salah satu pengguna sosial media juga bagaimana kita menyikapinya aja kan. Maksudnya kan algoritmanya muncul gimana kita apa video yang sering kita lihat juga kan sebenarnya gitu kan. Jadi kalau lo suka edukasi ya pasti isinya akan edukasi semua gitu. Jadi TikTok tuh bukan cuma joget-joget doang gitu ya. Itu yang paling penting, bisa dapat banyak hal gitu. Om, ini sebetulnya klasik banget tapi ya gue juga pengen tahu dari Om Leon sendiri, ada nggak hal menarik so far, berarti udah dari tahun 2000-an udah mau jalan mungkin 25 tahun menjadi seorang chef gitu. Pengalaman menarik, hal unik yang dialami ketika menjadi seorang chef gitu Om, atau ketika memang menjalankan bisnis rumah makan Lego? Ada satu pengalaman yang menarik sih ya, lucu, menarik. Jadi saat itu gue tuh manggung di luar kota gitu. Oke. Kita manggung kan ya, handphone mah tetap dibawa di sini ya, di kantong. Ini tuh dari backstage gue mau ke panggung. Backstage gue mau ke panggung, tiba-tiba tengah jalan, di antara backstage sama apa, handphone gue bunyi. Oke. Angkat nggak ya? Nomornya nggak kenal ya. Tapi bisi penting. Oke. Angkat. Taunya pemesanan makanan. Oke. Ya, kita dari ini mau pesan makanan buat ini ya, buat hari ini. Jumlahnya sekian, ini makanannya ini. Oh oke siap Mbak. Saya ini ya nanti. Saya buatnya nanti saya kasih ininya bonnya lah. Okay. Manggung lah gua. Itu tuh gua inget tuh di atas gua mau naik gitu. Gua nerima teleponnya. Oh iya sambil ribut kan. Anjir lucu juga ya. Manggung. Udah biasa aja manggung. Balik. Sampai satu pagi gua ditelepon. Mas, kirimannya hari ini ya? Hah? Gua lupa. Lu iyain aja ya, karena lumayan cuan juga ya. Iya kan, itu di telepon itu gua terima pada saat gua manggung. Abis manggung kan udah
hektik lah, dia Iya. habis manggung ya Capek udah juga. capek, hura-hura lah ya, gitu. Balik Bandung, lupa dah gua. Terus jadinya kayak gimana? Lu Wah, batalin? langsung keber. Oh, langsung dikejar tapi ya? Kejar. Kelar, ya. Atau ada pengalaman unik lain nggak Om? Dimarahin sama customer gitu misalnya? Ada customer yang marah-marah Komplain banyak. gitu. Banyak ya Om ya? Banyak. Biasanya Ada apa sih aja. yang dikomplainin biasanya? Biasa keterlambatan ya, keterlambatan saat kita penuh, ada aja gitu ya, maksudnya human error, pesanan satu meja ini nggak kekirim satu pesanan. Oke, Jadi ya. akhirnya yaitu tamu keluarga, makanya balik lagi tadi, gue paling takut kalau ada tamu ibu-ibu. Iya. Dia bisa meledak gitu. Iya. Kalau Dan cowok cenderung aman aja ya. ya, kalau cowok mungkin akhirnya dia ini, coba kan kalau ibu-ibu suka berteriak. Iya. Suka menjadi-jadi gitu kayak gitu ya. Jadi akhirnya, mungkin dia akhirnya ngegebrak meja. Entah gua kenapa, meja gua terlalu rapuh atau dia gini, piringnya keterpental gitu. Oh, terbang gitu. Terbang, jadi teh prang. Aduh. Ya nggak enak sama tamu lain sih Iya, sebetulnya. sama tamu lain. Jadi Iya. saat itu akhirnya gua harus minta maaf sama dia, kan udah pastilah tamu yang lagi marah mah udah harus. Minta maaf. Tidak ada excuse kita mau kasih alasan apapun. Betul, gitu. betul. Udah aja minta maaf, dan kita harus minta maaf sama tamu yang lain. Benar. Jadi ya menurut gua itu pengalaman yang horor buat Iya, gua gitu. betul. Untuk emang menghadapi tamu pada saat ada komplain dan ininya lumayan kehebohannya gitu. Ya, betul. Gua nggak bilang kesalahannya gede atau kecil, cuman ya intinya mah terlambat datang aja Iya. makanannya gitu. Dan itu sebetulnya hal yang wajar sih ya sebetulnya ya, karena kan situasi di dapur juga kan kayak Iya. kita nggak bisa prediksi ya. Iya. Kalau gua bilang, kalau gua sebagai orang dapur wajar, Iya. tapi kalau gua bertingkah laku sebagai tamu nggak wajar. Nggak wajar. Karena tamu kan maunya Udah, secepat mungkin. Secepat mungkin, Iya. betul. Jadi gua harus bisa nerima kalau si ibu-ibu itu marah. Oh ya iyalah, coba kalau gua ada di posisi si tamu. gitu Betul. ya. Ketika makanan nggak datang, mungkin gua juga marah. Tapi mungkin gua nggak sampai Gebrak meja. sampai itu pada terbang. Ya itu sih, makanya sebetulnya dibandingin sama preman, orang lapar itu lebih menyeramkan sebetulnya Om. Orang lapar tuh kalau udah urusan perut kelar dah gitu Iya. kan, bisa marah, bisa wah ngeri lah gitu ya. Gue salah satu yang kayak gitu soalnya Om, kalau udah kerengki aduh ampun gitu, kayak kalau udah lapar banget gitu bisa. Itu balik. Kalau tadi malah ibu-ibu lihat anaknya kelaparan, Iya. dia kan bisa lebih Bisa, iya. naluri ibu yang emang melindungi anaknya kan, emang ya udahlah, makanya gue terima aja. Oke, trivia menarik adalah salah satu ya Om yang membuat dulu gue tertarik datang ke Lego apa coba Om? Satu doang sebetulnya. Es teh manis jumbo. Karena waktu itu jujur belum ada ya. Ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak banget dan mungkin gue bahkan sempat mikir apakah memang Lego yang pertama yang bikin es teh manis jumbo ya. Sebenarnya gue penasaran itu sih Om. Kok bisa kepikiran sih dulu gitu udah ada es teh manis jumbo gitu. Jadi akhirnya tuh semua menu di Lego tuh bukan ini gua, adalah kesenangan gua gitu. Oke. Adalah lebih karena kesenangan gua Iya, gitu. iya, Ya. oke. Gua senang makanan Manado, gua buat makanan Manado. Iya. Gua suka Chinese food, gua buat Chinese food. Ya. Jadi gua sebenarnya agak tidak peduli sama selera orang gitu. Oke. Karena kan gua yang buat ya. Iya, benar. Wah, ada juga gimana gua. Nah, sama. Gua juga sering merasa gitu. Gua kurang begitu suka minuman-minuman kalau kita ke restoran, gua spend money di makanan oke. Gua spend money di minuman, gua agak hitungan. Oh iya. Gua agak Karena hitungan. portionnya lumayan sih ya. Iya. Makanan 20.000, lu dapat sepiring gitu Iya. ya. Minuman sama 20.000 juga. Iya, tapi iya. Nah, akhirnya sih cuman sesimpel itu. Jadi gua bilang, gua nggak mau orang lain Merasakan hal yang sama ya. Gimana kalau kita buat aja yang gede gitu. Oke, bab gitu ya. Nih gede gitu. Jadi orang puas, melek-melek. Iya, gitu. Nah, masa jadi, iya. seitunya sih ya
ceritanya kalau lu tanya ya itu sih itu mah. Iya, tapi kan memang benar ya Om, pada saat itu belum banyak banget kan, mungkin bisa jadi Lego yang pertama. Gue juga nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu. Cuman saat itu kebanyakan tempat makan adalah antara misalnya minumannya gratis sama sekali. Betul. Dengan gelas kecil atau ya emang dengan minuman-minuman yang harga segitu, yang harganya menurut gua wah nggak worth it minuman segitu ya. Jadi gua mau pengen gelasnya yang gede, nah gitu. Cuma gelas gede gitu juga kan. Mungkin kalau lo dulu ngikutin gelasnya juga ganti-ganti. Ganti-ganti ya. Ini udah nggak ada ini. Iya. Adanya yang lebih gede ya, apa-apa lebih gede, tapi jangan lebih kecil. Iya. Benar. Ya karena dulu tuh semua orang di teman-teman gue di lingkungan gue gitu, apalagi dulu zaman SMA gitu ya Om ya pastilah cari yang murah banyak gitu kan, gitu quantity banget gitu anaknya gitu. Jadi teman-teman gue bilang udah di sini aja makanya kita bisa nongkrong lama, es teh manisnya jumbo karena gitu. Pas lihat, weh beneran jumbo nih gitu kan, kayak menarik lah gitu. Ya, oke, ngomongin soal hitung-hitungan Om, nih menarik juga ya karena kayak gue lah Om, maksudnya gue punya sedikit usaha juga di bidang fashion gitu. Kadang sekarang kalau beli baju tuh kayak ngitung juga ya, kayak masa tuh worth it harga segitu. Nah, lu tuh kayak gitu juga nggak sih Om kalau sekarang datang gitu ke tempat makan, ke rumah makan atau beli makanan, lu hitungan juga nggak sih sebetulnya sebagai seorang chef? Kalau gua? Iya. Kalau gua apalagi sebagai koki yang tahu mana, itu gua sangat berhitung. Okay. Bukan berhitung, karena gue tahu modalnya. Iya itu kan. Gue buat segini, untungnya gede banget gitu ya. Iya. Antara satu, lu cuannya gede banget atau gue iri gitu. Iya. Harusnya gue juga buat kayak gini ya. Nah iya gitu, kalau misalnya gue, lu bilang tadi clothing, gue kan nggak tahu buat baju kayak gini harga berapa ya. Bener, tapi ada lah kan kayak sentimental, modalnya juga cuma segini berai gitu kan. Karena kita tahu aja sih, karena kita tahu, lu buat kayak gini mah gampang. Nah gitu, jadi ada aja sih perasaan-perasaan seperti itu. Padahal kan kalau ya untuk buat gitu aja kan nggak hanya resep dan lain-lain, banyak hal di belakangnya gitu. Iya. Menarik karena ya itu sih seru kalau ngobrol sama orang-orang di balik layar tuh ya itu maksudnya banyak POV yang bisa gua dapetin gitu. Oke, kita ngomongin soal dapur rekaman sama dapur asli ya Om ya. Sebenarnya treatmentnya lu bedain nggak sih Om gitu? Karena ya sebetulnya menurut gua chef tuh berkesenian juga kok gitu, berkesenian dalam mengolah makanan dan lain-lain karena itu perlu taste juga ya, bikin musik juga perlu taste dong gitu, ada rasa yang lu tuangkan di situ gitu. Jadi sebetulnya treatmentnya lu samain atau bedain sih Om? Sebenarnya karena gua drummer gitu ya. Drummer, ketukan, jadi apa ya? Semuanya jatuhnya teh angka menurut gue teh. Lu kalau mau buat ini teh lu mesti punya angka, lu mesti punya ketukan yang sama, lu mesti punya irama yang sama. Betul. Nah, jadi awalnya sih, jadi gua pertama ya kayak tadi gua buat bumbu yang standar. Lu mesti garamnya di 5 gram. Oke. Mericanya di 2 gram. Itu kan sama. Musik juga gitu. Ini mesti ketukannya sekian ya. 4/4. Ya. Kicknya ada di ketukan pertama sama ketukan ketiga. Okay. Jadi udah baku yang kita buat. Nah, jadi karena gue berkecimpung di dua dunia itu, akhirnya itu juga terbawa ke dua-duanya, antara dapur rekaman terpengaruh dapur Lego atau sebaliknya. Okay. Nah, tinggal kan yang kita ini adalah rasanya gitu, apa sih feel-nya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang buat drum, pakai drum mesin aja. Kita gambar bisa. Kita ngegambar bisa. Sama, masak juga lu ikut sama ya kayak pegawai gue tadi. Lu ikutin aja. Jadi iya betul. Tapi kalau misalnya lu nggak punya apa ya gue bilang, rasa kan ya. Rasa. Jadi kalau misalnya orang suka bilang gini, dulu ya, kalau dimasakin si Leon mah beda gitu. Ya gue ketawa gitu ya, gue saat itu ketawa. Kan
sama aja, dan gue juga memakai bungkusan garam yang sama, gue ituin sama, semuanya mirip. Karena gue juga harus ngikutin SOP yang gue udah buat. Iya, betul. Tapi orang bilangnya, oh beda. Nah, itu balik lagi berarti di luar semua angka yang ada rasa, ada apa orang bilangnya mungkin apa passion yang beda saat kita membuat entah sebuah makanan atau sebuah karya gitu. Jadi tuh emang lu kalau wah anjing gua senang pisan masak ini begitu itu ketemu itu udah beda menurut gua ya. Menurut gua itu tuh beda dengan lu hanya masak robot. Kayak sekarang di TikTok banyak kan yang adegan yang pakai robot semua. Oh iya. Set langsung itu katelnya goyang-goyang sendiri gitu ya. Itu kayaknya rasanya juga kayak pasti beda ya. Nah itu gue bilang pasti, gue nggak bilang semuanya beda, pasti ada bedanya. Karena ada rasa yang bermain di saat kita masak. Kalau main drum gitu, karena gue drummer. Duk, tak, tapi nggak duk. Ada main di hati. Iya, benar. Ya itu sih maksudnya pentingnya memaknai semuanya ya. Sebetulnya karena memang ya kalau ngomongin soal apa namanya ilmu dari China kan, ya itu kan yang pasti berhubungannya kan sama ada energi yang ya di situ kan gitu kan. Sedangkan kalau mesin ya just machine doang gitu kan. Gua nggak ngerti itunya di mana, cuman itu yang gua rasain. Iya, betul ya. Iya. Jadi memang berarti memang secara treatment lo samain ya, baik di dapur Lego maupun di dapur akhirnya saling berhubungan aja. Iya. Oh, tapi lo tuh ngedevelop menu juga buat resto lain nggak sih? Ada teman-teman pengen buat resto gitu ya. Buatin dong ini. Ya, gua sih sebenarnya karena gua tahu dia dulu gua kayak gimana. Sudah dari nol gitu. Jadi gua tuh senang sama orang yang tiba-tiba tuh pengen mau usaha ini dong. Oh, ya sok gua bantu lah. Oh, oke. Karena gua merasakan di saat gua dulu nol tanpa bimbingan, tanpa arahan yang jelas. Jadi kalau sekarang orang nanya ke gua, lo akan dengan senang hati gua dengan senang hati deh men-share itu semua. Kayak misalnya resep-resep gua tuh di Twitter tuh banyak. Kenapa? Ya gua kasih aja lah. Oke. Lu pakai aja ini. Karena kan gua punya itu. Dan lu masak juga belum tentu sama kayak gua kok. Oh iya, benar sih itu. That's the point. Nah, berarti lu sesering itu ya men-share semuanya ya, maksudnya di sosial media dan lain-lain gitu ya, terutama resep ya Om ya? Ya sebenarnya gue lebih sering, ini adalah pengalaman gue di mengurus rumah makan. Salah satunya ya antara resep gue buat lo, kalau misalnya lo anak kos gitu ya, dimana lo susah ini, lo kalau bisa masak sendiri aja gampang kok caranya. Gue buat gitu ya, gue punya dulu hashtag misalnya resep simpel, jadi ya udah. Dan itu mungkin jadi landasan ya Om ya, lu bekerja sama dalam waktu dekat dengan ITB Press gitu untuk membuat buku. Intinya sih, jadi bukan inti ya, gue senang berbagi, dan gue senang berbagi pengalaman gue ke orang lain. Bentuknya ya itu bentuk makanya ada mau buat buku resep nggak? Gitu. Mau buku resep nggak? Wah menarik ya, buat buku resep. Tapi gua nggak mau buku resep gua mau yang lebih luas dikit. Ada resep ada, cuma gua pengen berbagi sih. Maksudnya ada cerita-cerita lainnya lah ya. Di balik itu. Kayak misalnya lu tadi ini buat ini tuh gimana sih? Oh ini buatnya dulu awalnya gini gitu. Jadi orang nggak terlalu takut. Kalau sekarang orang, lo mau buka bisnis restoran gitu. Kalau kita ketemu orang yang profesional, lo mesti pakai kompor, ribet lah ya. Kompor yang harganya segini, mereknya ini. Nah, gua tuh pengen orang tuh terbuka sok. Apalagi kalau kecuali lo punya modal gede ya. Lo punya modal gede mah ya lo buat aja, lo beli itu semua. Itu bakal mempermudah. Tapi kalau lu nggak punya
modal yang cukup, ada kok cara untuk memulainya. Iya. Untuk memulainya ya. Dari cara sederhana ya. Gitu. Makanya di buku itu nanti dibahas semua itu ya Om ya. Ya itu makanya ada kepikir, oh pengen buat buku ini nggak Om? Wah, ayo. Ya menarik sih. Gue sih akan penasaran banget karena kan jadinya gue tahu gitu, maksudnya resep-resep masakan Lego Iya. apa aja gitu. Yang benar ya maksudnya karena ya itu dia gitu. Selain tadi es teh manis jumbo, gue dulu adalah penikmat keju aroma lu juga Om. Iya. Itu sekarang masih ada nggak sih? Ada. Masih Ya, ada ini ya? kayak keju aroma kan itu bukan buah membuat. Iya 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 iya. Bukan buah yang orang aja buat. Jangan pisang atau pisang mah banyak di Banyak pinggir jalan. ya gitu. bener. Keju ya. Keju. Iya. Keju. Ternyata rasanya well gitu ya, cocok banget lah, cocok ya. Sama gotep-gotepan sih itu ya ada. Iya. Itu nanti di buku ada juga nggak Om? Ada. Oke, ya jadi buat lo yang penasaran nanti akan ada ya Om ya buku barengan sama ITB Press ya. Buku mungkin buku aneh ini ya, buku aneh dari musisi. Gua buat buku resep kayaknya hal yang lucu. Hai, ya betul. Kapan udah boleh dibocorin belum sih ini? Kapan rilisnya? Oh belum boleh ya, belum masih proses. Udah sampai mana prosesnya Om? Gue janji sih bulan depan gue ngasih naskahnya semua. Sebenarnya kan semuanya karena gue emang suka nulis gitu ya. Iya. Emang gue suka nulis, gue suka baca gitu ya. Jadi begitu ada tawaran ini justru tuh kayak tantangan buat gue deh. Gue teh suka loh dengan membaca, gue teh suka dengan buku ya. Oke. Tapi kenapa gue nggak pernah terpikirkan Itu untuk membuat gitu ya. Iya. Jadi makanya begitu ini boleh juga lah. Walaupun pasti hal baru ya ini ya, pasti acak kadut juga gitu. Tapi gue senang dengan hal baru yang kayaknya rame nih. Iya. Gue cobalah. Gitu. Oke, ya jadi ditunggu untuk teman-teman semua bukunya segera, tapi belum bisa dibocorin ya. Jadi siap-siap aja lu dan menarik banget pasti isinya karena ya tadi gitu udah diceritain juga bahwa itu akan banyak cerita gitu. Jadi nggak cuma resep doang, tapi banyak cerita yang bakalan di highlight di situ gitu. Oke, jadi itu kurang lebih mungkin Literate People ya, kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Leon ya dari awal gitu, cerita soal Coil kayak gimana, rumah makan Lego seperti apa gitu, and then kemudian tadi juga dibilang kalau misalnya lo pengen mulai masak ya mulai masak ya gitu dari sekarang karena aksesnya banyak gitu, lebih mudah juga sekarang ya, lo bisa langsung tanya-tanya juga, kalau mau tanya-tanya langsung sama Om Leon juga bisa. Instagramnya di mana Om? RM Lego atau Leon Coil. Nah, ya bisa ngobrol-ngobrol. Twitter berarti masih main sampai? Twitter RM Lego. Oke, masih main sampai hari ini juga. Ya, lo bisa langsung tanya-tanya juga. Aman, bager pisan dah orang, sumpah. Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih banyak Om Leon. Oke, sudah ngobrol-ngobrol, ditunggu bukunya berarti ya. Siap. Semoga lancar semuanya. Siap. Pak, segera Pak bukunya. Ya, oke, terima kasih sekali lagi untuk Literate People yang udah ngobrol-ngobrol ya, yang udah ngobrol-ngobrol barengan sama gua, barengan sama Om Leon ya, seputaran soal tadi ya, bagaimana history Om Leon bisa jadi seorang chef gitu, bisa membangun rumah makan Lego, terus juga bermusik juga bersama Coil ya, tapi jangan khawatir buat Literate People karena next-nya masih banyak pembahasan-pembahasan seru di ITB Press Show ya. Tapi ini nih ya sedikit gua mau memperkenalkan layanan-layanan dari ITB Press Store ya, karena kalau misalnya lu main ke ITB Press nih tempatnya ternyata oke ya. Ya, oke banget ya, banyak koleksi-koleksi buku yang bisa lu cek di sini ya, karena memang banyak banget layanan dari ITB Press Store itu ya, ada Ganesha Technoprint ya, terus juga ada percetakan retail dan juga offset, ada Ganesha ya, official merchandise dari ITB, ada jaket, ada kaos nih kayak gini nih contohnya nih. Nih, ini yang official ya, ini yang official, terus ini ada yang kolaborasi nih ya, ini kolaborasi folk
BDG, Aku, Kamu, dan Bandung. Cocok banget. Buat Wengki cocok banget ini. Terus ini juga ada nih, ya kemarin baru proyek kolaborasi juga barengan sama Dimas ya ini ya. Ya ini nih, tuh cakep ya. Lo bisa dapetin di ITB Press ya. Jadi kalau misalnya mau main-main langsung ke sini juga boleh banget ya. Selain itu juga ada elektronik dan juga ATK untuk kebutuhan mahasiswa dan juga umum ya. Jangan lupa juga nih, banyak banget nih. Ini merchandise-nya juga ya. Tuh. Ya ada jam, ada tumbler ya. Mulai pakai tumbler hari ini ya. Terus ada buku-buku banyak ya. Bisa mampir-mampir ke tokonya pastinya ya. Jadi buat yang penasaran sebetulnya bisa cek di Instagramnya. Ada Instagramnya di @itbpress. Ada YouTube-nya di ITB Press TV atau nanti podcastnya atau rekaman-rekaman lainnya dari kegiatan ITB Press bisa didengarkan di platform digital Spotify di ITB Press Show ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Om Leon, terima kasih juga untuk Literate People dan jangan lupa untuk